Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sembawa yang beralamat di Jalan Limau, Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. SMA 1 Sembawa merupakan sekolah penggerak angkatan pertama, di mana berdasarkan pemetaan 7 aset modal SMAN 1 Sembawa, secara geografis SMA 1 Sembawa berada di daerah perkebunan. Lingkungan di sekitar tidak terdapat bimbingan belajar, dan keadaan ekonomi yang terbatas kurang memungkinkan adanya kemampuan untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah bagi murid di SMA 1 Sembawa. Sebagai lembaga pendidikan, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, maka guru sebagai pemimpin pembelajaran mengupayakan memberikan fasilitas kepada murid untuk mencapai maksud pendidikan tersebut, yaitu dengan mengupayakan memberikan kelompok belajar matematika supaya mencapai terbentuknya kepemimpinan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Purnama, bertugas di SMAN 1 Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saya akan menyajikan perbaikan proses pembelajaran, konten, proses dan produk pada kelompok belajar matematika menuju kepemimpinan murid. Ada 3 hal fasilitas yang bisa kita siapkan untuk melatih kepemimpinan murid. Yang pertama, memberi kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan suara atau berpendapat, yaitu voice. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mereka untuk membuat pilihan atau choice. Serta yang ketiga, menghadirkan rasa bangga atas hasil atau produk yang mereka hasilkan dari proses mereka belajar. Silakan menyimak dari proses pembelajaran yang kami sajikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih diberi Allah kesempatan untuk bertemu kita ya. Hari ini kita akan mengikuti proses pembelajaran membuat menyajikan data tinggi kelas ataupun berat badan teman kita sekelas dalam bentuk memulai pelajaran tentu akan sangat bermakna apabila kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan kelas 12 IPA 1. 1. Datang lebih awal di saat piket kelas. Supaya mulai belajarnya itu rileks, sekalian juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme sama negara ya. Silakan dulu mendengar musik sejenak, baru nanti kita masuk ke pelajaran baru ya. Kasiannya sama kelompok yang siap presentasi ya. Ibu siapkan dulu sebentar. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang histogram. Sebelum itu perkenalkan saya Rika Oktara Madani sebagai moderator. Saya Ayu Fadilah dari penjelas. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ayu Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara mencari selisih dari data frekuensi. Caranya yaitu jangkauan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar yaitu 173, dikurang data terkecil yaitu 145. 173 dikurang 145 yaitu 28. 28 dibagi dengan seluruh data yaitu 6 menjadi 4,6. 4,6 dikurangi menjadi 5 untuk mencari selisih data tersebut. Interval 145 dikurang 149 yaitu selisihnya 5. Dari data siswa 149 yaitu seluruhnya 4. Kemudian TDD-nya yaitu 144,5 dan BA-nya 149,5. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, mengapa TBB bisa dikurang 0,5 dan BA bisa ditambah 0,5? Karena apabila data bulat maka tepi atas atau tepi bawah dikurang dengan ditambah dengan 0,5. Baiklah, kakak sudah jelas? Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan.
Baiklah, dengan materi yang tadi sudah jelas, kami akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Kepada Mi, silakan. Baiklah, kami akan melanjutkan materi tersebut, yaitu data tabel frekuensi tadi akan diubah menjadi data histogram, yaitu sebagai berikut. Siswa yang memiliki tinggi badan 144,5 sampai 149,5 yaitu sebanyak 4 siswa. Yang memiliki tinggi 169,5 sampai 174,5 sebanyak 2 siswa. Itu tadi data histogram dari tinggi badan kelas 12 IPA 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Imam Rifki ingin bertanya, bagaimana cara kelompok kalian bisa menyebutkan hasil frekuensi dari histogram tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Noval Imam Rifki. Kelompok kami mendapatkan data histogram ini karena terdapat dari data frekuensi yang dibuat tadi, yaitu karena dihubungkan ke sumbu Y sehingga akan menghasilkan data frekuensi yang diubah menjadi data histogram. Bagaimana, Lokal? Apakah penjelasan kami sudah jelas? Ya, sangat jelas. Terima kasih. Atas histogram itu ya ada perhitungan 156 gitu ya. Oke, 156 itu perhitungan modus ya. Modus itu dicari berdasarkan penyajian data tabel distribusi frekuensi. Nah, pertanyaan Ibu, gimana kalau mencari modus? Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Dinda. Baiklah, kita tadi sudah menentukan histogram di badan, yaitu terdapat modus sebanyak 11. Ini modusnya. Nah, untuk mencari D1 yaitu di modus dikurang yang ini 7. 11 dikurang 7, jadi dapatnya 4. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kan salah satunya kamu menjadi pemimpin dirimu sendiri, ya. Salah satunya itu dengan membuat pendapat atau berbicara seperti tadi kelompok 2. Kita membuat pilihan, tadi berbicara itu voice, membuat pilihan itu choice. Ketiga, bangga sama hasil kerja sendiri atau ownership. Ada yang bisa membuat kesimpulan, ya nak? Ada yang membuat kesimpulan bagaimana perbedaan mencari modus dari bentuk tabel distribusi frekuensi menjadi bentuk histogram. Silakan. Sekarang saya akan mengambil kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 2 tadi mengenai perbedaan antara mencari modus melalui histogram dengan tabel distribusi data frekuensi. Perbedaannya terletak pada jika histogram kita dapat menentukan D1 dan D2 melalui tinggi tabel histogram yang tertinggi dikurang dari data sebelumnya dan dikurang dari data selanjutnya. Sedangkan tabel distribusi data frekuensi dapat ditentukan D1 dan D2 melalui data yang tertera di tabel tersebut. Teman-teman yang lain itu sependapat sama yang disampaikan oleh Tika atau ada yang mau menambahkan? Apa sudah jelas yang disampaikan oleh Tika, nak? Jelas ya? Sekarang nanti ditindaklanjuti dengan pengelolaan data berat badan, karena kita kan ada 2 data ya, nak? Data tinggi badan kelas teman kita sekelas dan data berat badan teman kita sekelas. Nah, untuk refleksi bagaimana proses pembelajaran tadi, silakan kamu membuat tipcapnya ditempel di sini. Perasaanmu apakah? Senang, apakah mengerti? Ya, kalau kalian mengerti berarti senang, buat senyum gitu ya, Naya. Baiklah Ibu semua, Ibu senang proses pembelajaran hari ini ya, hidup maksud Ibu ya, semua berekspresi. Mungkin ada tadi yang sejenak mungkin jenuh ya, tapi di akhir dari pembelajaran sebelum menutup doa, ini Ibu sajikan ulang ya lagunya Firza ini buat kamu mengingat ayahnya susah mencari nafkah gitu ya Naya, supaya belajarnya lebih bersemangat Mas Ibu. Silakan sebelum kita tutup dengan doa, silakan didengarkan sebentar. Hari pertemuan hari ini ya Naya, sama-sama mengucapkan nafas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapatmu tentang proses pelajaran diferensiasi, konten proses maupun produk? Menurut saya, proses pembelajaran diferensiasi mudah dipahami dan sesuai dengan gaya pembelajaran saya, yaitu auditori. Saya harap proses pembelajaran diferensiasi lebih sering dipraktekkan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah berbagi praktik baik yang bisa saya sajikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan ditunggu sumbangsih saran untuk perbaikan ke masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.